bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, beliau ingin dapat amalan, bagaimana amalannya supaya dicintai Allah dan juga dicintai manusia. Dan Rasulullah yang mulia menjawab singkat sekali, ijhad fid dunya yuhibbukallah wajhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu, dan zuhudlah dengan apa yang di tangan orang, niscaya orang akan mencintaimu. Ini amalan penting ini. Imam Ibnul Mubarak memberitahu bahwa ada 3 ciri nih. Orang yang bakal. Dia ini orang bakal baik. Ini orang bakal baik nih. 1 adalah seorang yang selalu semangat belajar dan mengamalkan agama dengan ikhlas. Pembelajar sejati. Ciri khasnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Niat belajarnya benar, ikhlas, dan setiap dapat ilmu semangat mengamalkannya. Ini ciri orang baik. Yang kedua, ciri orang yang bekal baik adalah zuhud terhadap dunia. Karena kalau orang sudah cinta dunia, ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan bukan, tapi intinya ini, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia sumber dari segala keburukan, permasalahan. Dan yang ketiga, ciri orang yang bekal baik adalah orang yang dibuka hatinya oleh Allah, bisa melihat kekurangan dirinya sendiri. Sebagian besar orang hanya bisa melihat kesalahan orang. Tidak ada tobat tanpa kejujuran melihat apa yang harus ditaubatin. Maka Bapak Ibu yang baik, kali ini bagaimana merdeka dari cinta dunia. Ini bukan masalah ada tidak adanya dunia, bukan. Ini bukan masalah kekayaan, bukan masalah kaya atau miskin, tapi masalah hati. Apakah orang kaya zuhud? Sangat bisa. Rasulullah, para sahabat juga banyak kaya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kaya sekali. Tapi zuhud. Nabi Sulaiman punya kerajaan, zuhud. Yang miskin mungkinkah cinta dunia? Mungkin. Udah tidak punya uang, yang dipikirnya uang melulu. Jadi ini masalah hati. Jadi kita tidak bisa menilai. Tapi semua sepakat bahwa kita tidak mau disebut budak dunia, benar? Saudara kelihatannya pecinta dunia. Kata siapa? Jangan menghina saya. Berarti dia tidak mau. Saudara diperbudak harta. Oh, tidak bisa. Tidak mau ngaku diperbudak. Kenapa? Karena ternyata hati kita sudah sepakat bahwa istilah diperbudak harta, diperbudak dunia, itu istilah yang tidak baik. Dan kita tidak mau. Walaupun kita sebetulnya termasuk kriterianya. Apa sih orang yang pecinta dunia yang dominan pikiran, hati, tenaga, waktu untuk yang dicintainya? Pecinta dunia tuh biasanya dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya cuman itu yang jadi pikirannya, yang jadi obrolannya, yang jadi tujuan aktivitasnya. Mau berjuang apapun demi duniawi, merasa terhormat dengan duniawi,
merasa sedih kalau jauh dari duniawi, merasa hina kalau tidak punya dunia, mau berkorban apapun demi dunia, tidak mau berpisah dari dunia. Nah, itu udah ciri tuh. Kalau orang yang zuhud bagaimana? Ini ceramahnya akan lebih disederhanakan ya. Kita langsung solusi saja ya. Karena saya lihat saudara mulai tertekan ini. Saya mau yang gembira-gembira saja ceramahnya ya. Karena datang ke sini juga merasa ya. Jadi yang pertama supaya kita lepas atau berhasil tidak lengket dunia ini di hati. Yang pertama adalah hakul yakin bahwa dunia berikut isinya ini adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi mutlak jagat semesta termasuk dunia ini milik Allah. Allah satu-satunya pemilik dunia ini dan Allah membagikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Banyak yang ingin diberi tapi Allah nggak kasih. Ya, sesuka Allah. Siapapun, Islam tidak Islam, soleh tidak soleh, berbuat baik, berbuat jahat, mau beriman, mau mengingkari Allah, tetap Allah yang ngasih. Mau manusia, mau binatang, pohon, mau kuman, sampai bakteri, sampai makhluk satu sel, semuanya Allah yang ngasih setiap saat. Jadi betul-betul dunia ini milik Allah dan Allah yang membagikan sesuka Allah. Apakah harus kerja keras? Enggak harus selalu kerja keras. Yang malas juga banyak yang kaya, ya enggak? Yang kerja keras pasti kaya? Tanya ke tukang batu, ya. Luar biasa kerja kerasnya. Apakah harus cerdas? Yang blow on juga ada. Maaf ya, saya tidak bagus nyebut blow on ini. Tapi kurang cerdas lah. Gimana orang yang tidak cerdas bisa kaya? Kan bapaknya udah kaya. Udah gitu meninggal bapaknya, langsung kaya. Mudah bagi Allah. Jadi kalau sudah mengingat dunia berikut isi, langsung ingat Allah saja. Ini milik Allah semuanya. Allah yang membagikan sesuka Allah. Asal tidak ada tiba-tiba jadi banyak, bisa. Gampang bagi Allah. Udah banyak tiba-tiba jadi nggak punya apa-apa. Gampang juga bagi Allah. Tidak ada yang rumit bagi Allah untuk memberi dan mengambil. Jadi sekarang kalau udah ingat dunia, langsung ingat siapa? Allah. Kalau sudah ingin dunia, minta ke siapa? Udah enak begini. Aduh, tetangga saya beli tas. Ibu nggak usah mikirin tas tetangga. Itu pasti milik. Ibu tinggal minta ke Allah. Ya Allah, saya minta seperti yang dikasih engkau kasih ke tetangga. Sah itu permintaan. Daripada mikirin, itu dari mana tetangga punya itu? Pasti pinjam dari mertua. KW, pasti KW. Apa arti? Itu tidak menghasilkan tas. Menghasilkan dosa, dengki namanya. Kalau yakin rezeki ini milik Allah, itu sudah merdeka. Tidak ada kepemilikan. Tidak ada lengket. Ini sumber kebahagiaan. Dan yang membuat kita menderita adalah milik saya. Ini harta saya. Ini jerih payah saya. Ini buah dari kerja keras saya. Ini adalah ide saya. Ini adalah perjuangan dan pengorbanan saya. Si saya, kalau dicabut nyawanya, hilang tuh saya. Dikasih error saja otaknya. Ini siapa? Ke istrinya itu. Itu sekejap itu. Benar? Mana saya yang hebat-hebat? Nggak ada. Kita bisa mikir karena Allah ngasih pikiran ke kita. Kita bisa kerja keras
Karena Allah ngasih kekuatan dan kesehatan ke kita. Jadi, kita harus kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Itu adalah amal soleh. Gak ada kaitan dengan harta. Bagi kita, terserah Allah mau dikasih berapa aja. Yang penting kerja jadi amal soleh. Yang dibawa mati kan amal. Benar? Ketemunya jadi pahala, udah ketemu, kita perbanyak amal, tambah pahala. Itulah sebetulnya yang membuat kita bahagia. Jadi dengan yakin semuanya milik Allah, dibagikan oleh Allah, adanya tidak membuat ujub, dikasih oleh Allah tidak jadi sombong, namanya juga titipan, diambil oleh Allah enggak pedih, nah yang ngambil pemiliknya, yang nyebut musibah. Aduh, saya ketipu musibah. Musibah tuh kalau kamu enggak bersabar. Suka-suka Allah dong, mau ngasih, mau ngambil. Ya kan? Sekarang ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Ya dimeletusin dong ban kita. Ya, untung bukan kepala yang meletus. Kenapa berat? Kenapa berat? Sekarang ada rezeki perawat atau dokter. Lalu kita makan pecel lele, terus nyangkut durinya di sini. Ya happy aja. Berarti rezeki dokter, kenapa emosi? Mau awet di sini? Nyabut sendiri nggak bisa, relax saja. Kalau rezeki itu harus pindah, ya nggak apa-apa. Kenapa kita berat mindahin rezeki? Lah yang ke kita juga pindah dari orang, ya kan? Relax. Semuanya milik Allah. Semuanya dari Allah. Pengen minta, nggak usah iri dengki sama yang lain. Yang disebut ijhad fi wajhad fi ma'indan nas, zuhud terhadap apa yang di tangan orang, itu adalah kita tidak iri dengan apa yang Allah bagikan ke orang lain. Suka-suka Allah. Jangankan sekompleks, sekampung, seangkatan, seibu, sebapak aja, beda-beda itu rezekinya. Benar? Suka-suka Allah. Kakak lahir duluan, kerja keras, yang punya rumah si bungsu. Kok bisa? Kan suaminya udah punya rumah, ya. Gampang bagi Allah, nggak ribet. Dan kalau ingin, tinggal minta. Itu punya ini punya itu, sama yang ngasih ke situ, yang ngasih ke sana, yang ngasihnya sama. Siapa? Tinggal minta. Nggak usah pakai iri dengki dengan orang lain. Nggak usah sibuk kotor hati. Enak sekali. Ya Allah, teman saya sudah bisa punya motor, saya belum. Minta ya Rob. Perkara dikabulkan, terserah Allah ya. Tapi yang penting udah benar tuh. Belum tentu bagus. Saudara kan nggak punya tempat parkir ya. Sedang motor berkeliaran, motor orang. Tidak harus punya kok. Seperti mau ke Mekah tidak harus beli pesawat. Yang penting nyampe. Benar? Oh, baru kepikiran ya. 2. Dunia ini bukan tujuan. Dunia ini ujian. Jadi jangan menganggap kalau punya dunia sukses. Tidak. Orang yang dikasih dunia itu adalah orang yang ujiannya berat. Rasulullah SAW lebih mengkhawatirkan dibukanya dunia daripada kemiskinan. Ujian ke lapangan itu lebih susah, hadirin. Coba kita nahan dari barang berharga, mana yang lebih berat? Ketika punya uang atau tidak punya uang? Kalau nggak punya uang kan mau nahan, mau nggak sabar gimana? Nggak ada uangnya. Punya uang, pengen beli yang mahal, itu lebih gampang ngeluarinnya dibanding yang nggak punya. Yang nggak punya ya namanya sabar kepaksa. Nggak sabar juga nggak kebeli. Ini kan sudah pernah dibahas, mana ujian yang lebih berat?
Kesenangan atau kesusahan? Kesenangan. Kok berat? Kenapa berat? Karena lebih mudah melupakan Allah. Yang paling sederhana naik pesawat, lancar, kelas bisnis, susah ingat ke Allahnya. Nonton video karena gede TV-nya. Jarang pakai zikir. Tapi semua kompak zikir ketika ada Allahu Akbar, ya Allah. Yang jarang zikir juga zikir. Ya kan? Pernah lihat video gempa? Coba dengerin suaranya. Ya Allah, bahkan di gereja aja katanya ketika ada gempa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, susah mungkin pakai bahasa yang lain ya. Dikasih kesusahan mah gampang dekat ke Allah. Makanya kalau bisnis dibuka oleh Allah, jangan merasa ini lagi diberi kesuksesan, tapi diberi cobaan yang besar. Makin besar bisnis, makin menggurita, kalau tidak hati-hati, makin habis itu waktu kita. Sholat, jadi termasuk yang 6 ini. Sudah dengar belum ciri pecinta dunia sholatnya? Kalau sudah, kalau belum harus jelas hadirin. Saya kan lupa. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Apa artinya? Nah, keunggulan kita adalah perlu ditingkatkan keunggulannya. Dari unggul hafal menjadi unggul mengerti dan unggul mengamalkan. Itu teh cilaka, fawailul itu ada 2 makna. Celaka lah binasalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang sholatnya lalai dalam sholatnya, atau bagian dari salah satu neraka wail. Itu sholat dia. Cirinya 6, ini pecinta dunia nih biasanya yang begini. Kalau udah sholat 6 cirinya. 1, berat dan malas, beban sholat. Udah sholat lagi. Baru juga duhur. Kayaknya tertekan gitu kalau udah waktu sholat itu. Dan malas, berat kalau udah mau sholat. Ciri pertamanya itu, pecinta dunia. Yang kedua, ria. Dia sholat kalau dilihat orang. Atau untuk dilihat orang. Pak, sholat dulu lah ya, sholat. Kalau nggak ada orang, nyaris nggak sholat. Atau kalaupun sholat, yang ketiga nih cirinya, selalu senang ditunda dan diakhirkan. Supaya akrab, duhur dan asar, maghrib dan isya, atau isya dan subuh. Ini ngetin, ngeriin ya dia. Selalu ada aja alasan. Entar. Padahal amalan yang paling dicintai Allah, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Telat makan jadi masalah, telat tidur jadi masalah, telat makan obat jadi masalah, telat ngantor jadi masalah, telat bayar pinjol jadi masalah. Apalagi telat sholat. Mikir. Untung saya tepat waktu sekarang. Iya. 4, tergesa-gesa, gesit, tangkas sholatnya. Sujudnya itu seperti ayam matuk. Belum juga selesai subhana rabbiyal a'la udah duduk dia. Belum. Ada yang ketawanya menjiwai. Nomor berapa? Nomor berapa barusan? 4. Harusnya udah 5. Ya sudahlah. Asal saudara bahagia saya setuju. Yang ke nomor berapa? 5. Sedikit ingat Allahnya.
Justru pada waktu sholat segala diingat. Yang nggak ingat waktu sholat, justru sholat diingat. Nyari barang, ketemu waktu sholat. Rencana makan siang nanti, dapat restorannya waktu sholat. Aneh. Yang justru waktu sholat itu panen untuk segala dipikir. Padahal wa aqimis sholah lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ciri orang munafik itu sedikit sekali ingat sholatnya. Dan yang keenam adalah malas berjamaah. Jadi maunya teh kalaupun sholat sendirian, cepat supaya nggak kelihatan oleh orang lain. Asal aja. Dan itu pun beban. Dan sesudah itu ngomong, saya sudah sholat barusan. Kenapa jadi melotot begini ke saya? Saya tidak menuduh, hadirin. Wah, ada yang ngelaporin nih katanya. Pasti istri saya laporan. Hadirin, perbaikilah. Karena bagi yang pecinta akhirat, tahu dunia ini digenggam oleh Allah. Kalau sholat kita bagus, maka urusan dunia kita diperbagus oleh Allah. Hidup ini kan nunggu waktu sholat. Subuh nunggu duhur, duhur nunggu asar. Kita kan lagi nunggu waktu sholat. Dari sholat ke sholat, kita isi dengan amal soleh lainnya. Nyari ilmu, dagang, kerja, ngurus keluarga. Semuanya itu amal soleh. Dan akan dimudahkan oleh Allah kalau sholatnya bagus. Tapi rapat ini gak bisa ninggalin. Ada tadi pertanyaan, gimana kalau sedang rapat saya gak bisa ninggalin? Ya biasa begitu. Bagi yang lupa ke Allah, seakan-akan rapat itu yang menentukan. Mau jungkir balik sampai jeding, dower, rapat kalau oleh Allah dibikin bangkrut, mau bangkrut weh. Emang rapat menentukan segalanya? Tidak. Rapat itu ikhtiar saja. Amal soleh. Kalau niatnya benar, caranya benar. Makanya kalau saudara mimpin rapat, jangan sampai nabrak waktu sholat. Hadirin, semua urusan itu dalam kekuasaan Allah. Apapun yang kita putuskan, kalau Allah tidak ridho, nggak ada manfaatnya. Ayo kita sholat dulu. Tapi ini penting, Pak. Iya, apalagi penting. Kita lebih memerlukan pertolongan Allah. Kenapa ke toilet berani? Maaf, Pak, saya mau ke WC. Ke WC berani ngomong. Dan diizinkan meninggalkan rapat. Dan enggak mau dia di sana, ya. Kenapa sholat kita enggak berani? Tapi ini bos saya ini memang rada alergi kepada, ya sudahlah kalau saudara enggak berani ngomong sholat, izin ke belakang Pak. Dah ke belakang muter, di depan ada masjid, ya. Sholat hadirin. Tentu saja ada yang darurat, seperti lagi nyabut gigi. Ya Allah sholat, sabar. Ini bukan urusan duniawi. Atau lagi melahirkan, tahan ya. Ada yang memang diizinkan oleh Allah. Makanya diberi speleng waktu. Pecinta dunia tidak punya waktu untuk belajar agama. Gimana coba bayangkan ya, kita hidup di dunia, Allah menciptakan kita di dunia, lalu Allah memberitahu panduannya, diturunkanlah Quran, supaya kita mengerti bagaimana, siapa pencipta kita, harus bagaimana di dunia ini supaya bahagia, apa yang jangan dilakukan supaya tidak celaka, dan kita harus tahu konsekuensinya. Kalau taat apa, kalau tidak taat apa, ada panduannya. Kemudian Allah utus nabinya, real, nyata. Manusia yang jadi tauladan. Orang yang mengenal Tuhannya, mengenal panduan hidup, dan hidup terpandu. Udah jelas itu. Bagaimana kesuksesannya, benar? Sekarang kita hidup, tidak pernah belajar agama sama sekali, tidak baca Quran.
kalaupun baca Quran tidak berusaha memahami artinya. Terus kita ngapain aja di dunia ini selain ngarang? Halo? Kan ngarang kita ini. Sok gaya. Jangan gitu. Ngarang. Enggak gitu, bahagia tuh tawadu. Bukan petantang petenteng. Dikit-dikit marah sepertinya wibawa. Salah, itu mah Abu Jahal. Justru kalau menurut panduan itu menahan amarah. Saya sakit hati saya, perih hati saya. Itu panduan dari siapa? Panduan dari Quran itu wal afina anin nas, memaafkan. Ngarang. Makanya stres juga. Ya. Halo? Untung tapi kenapa orang itu sering baca Quran, tapi kok kelakuannya kelihatannya susah berubah? Selagi baca Quran, insya Allah beliau dapat kebaikan kalau ikhlas. Minimal tidak melakukan keburukan, benar? Tapi kenapa kok perilakunya masih tetap pemarah, emosional, dan kata-katanya nggak enak, nggak cocok? Berarti beliau belum membaca arti Al-Quran. Kan beda membaca Quran dengan memahami artinya. Coba pertanyaan ini standar. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk apa? Untuk diapakan? Jawab hadirin, mumpung sederhana pertanyaannya. Saya tidak boleh jengkel ya, karena dilarang marah. Tapi kalau nggak jawab aja, saya jadi teruji. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diapakan oleh kita? Diamalkan. Bisa kita mengamalkan sesuatu yang kita tidak tahu? Nggak mungkin kita mengamalkan Quran kalau kita tidak tahu isinya. Pertanyaannya, seberapa banyak kita belajar memahami isinya? Ini sudah baik tren di Indonesia sekarang ya, senang belajar Quran. Ada one day one juz, Masya Allah itu luar biasa, sesuatu yang baik sekali. Tetapi tidak cukup. Kita belajar tahsin, makhraj dan tajwid untuk apa? Jawab hadirin. Kenapa kita belajar tahsin, makhraj, tajwid? Untuk apa? Supaya bacaan Qur'annya benar. Bacaan Quran benar supaya apa? Supaya maknanya artinya benar. Jadi kita belajar ngaji dengan benar supaya artinya benar. Kita bacanya tidak salah maknanya. Apakah cukup kita hanya dengan membaca dengan tahsin yang benar? Tidak cukup karena pahamnya belum. Kita belajar tahsin itu supaya paham benar. Dari paham kita mengamalkan. Bayangkan, kita jarang sekali yang khatam terjemah Quran. Benar atau benar? Bahkan Al-Fatihah saja, yang barusan baca Fatihah enggak? Tidak ngerti artinya. Bahkan Al-Ikhlas yang lebih pendek dari enggak ngerti artinya. Ayat kursi udah bisa belum? Ngerti tidak artinya. Ada yang mengatakan makanya saudara tetap ditipu setan. Karena setannya juga tahu kamu nggak ngerti artinya katanya. Ini masalah kita Pak. Karena kita dunia. Sampai kita lupa untuk akrab memahami panduan hidup kita. Ini serius Pak.
Bu, kan ada yang suami komplain tuh, istri saya tuh rajin pengajian kayak makan obat 3 kali sehari, tapi yang berubah drastis tuh hanya seragamnya kan. Yang meningkat tuh cuma cicilannya. Kenapa? Mungkin nggak ada waktu untuk memahami. Padahal urgen bagi kita memahami panduan. Qadarullah sekarang kita ada di zaman teknologi. Dulu yang pegang Quran tuh cuman kiai, ulama, benar? Orang ustadz yang wah udah gimana lah. Sekarang nih kita pegang Quran semuanya. Di sini ada nih yang nggak sholat juga ada tuh. Masalahnya dibuka tidak. Pecinta dunia enggak ada waktu untuk buka Quran. Padahal urgen atuh. Kalau nggak pakai buku panduan nggak bisa. Ciri kita cinta dunia adalah nggak pernah punya waktu khusus. Hanya sisa waktu tuh. Mau tidur, susah tidur. Baca Quran, gitu. Hanya dipakai obat tidur. Bukan obat hidup. Mikir kalau mau. Benar juga ya. Memang benar, masa saya ngomong ngaco. Qadarullah, salah satu yang disukai dari medsos adalah cerita tentang mu'alaf. Rata-rata mu'alaf tuh jadi Islam syariatnya 2. Banyak. 1, membaca terjemah Quran. Dan yang kedua, ketemu orang Islam yang mulia akhlaknya. Ada yang seminggu khatam Quran dan langsung syahadat. Dari anti-Islam jadi terpesona karena membaca Al-Quran. Di internet, bukan bahasa Arabnya, terjemahnya. Hati-hati hadirin, salah satu ciri kita pecinta dunia adalah tidak pernah punya waktu yang serius untuk mengenal petunjuk dari Allah. Sini segala dibaca, artis, nikah, DNA dibaca. Ya segala dibaca di sini, sepak bola, semua dibaca, segala ditonton, kecuali Al-Quran. Urusan dunia diperhatikan, dibahas, kecuali urusan akhirat. Jadi harus belajar ngaku bahwa memang kita pecinta dunia. Pecinta dunia nanti malas kumpul dengan orang-orang yang ngingetin akhirat. Ini buat pecinta dunia, ini majelis boros waktu nih. Dan bikin sakit hati, penuh nasihat. Oh iya Pak, segala dilarang katanya. Nggak bebas. Justru inilah majelis yang membuat kita jadi benar dengan dunia ini. 3. Terserah saudara lah nomornya berapa aja. Yang penting saudara bahagia. Apalagi yang bisa membuat kita. Jadi mulai sekarang jangan kagum-kagum sama dunia ini. Biasa saja. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Jangan pakai kagum sama dunia. Lihat dunia ini kayak lihat karnaval. Tahu karnaval? Anak-anak TK, PAUD, lucu-lucu. Ada yang pakai sorban seperti Pangeran Diponegoro, ya kan? Ada yang pakai toga, oh ini profesor. Ada yang jenderal-jeneralan, polisi-polisian, tentara-tentaraan, dokter-dokteran, ratu-ratuan. Lucu semua. Dan kita tahu semua cuman anak-anak TK, benar? Tidak ada yang pas ada kiai-kiaian langsung, kiai. Atau lihat yang penampilannya ratu, oh Mbak Eli, maksudnya Elizabeth ya. Nggak. Sudah selesai. Kita tidak kagum. Tapi tidak menghina. Nah terhadap dunia ini begini. Kita nggak usah kagum kepada kekayaan yang melimpah, kedudukan tinggi, jabatan, orang punya ini. Itu semuanya milik Allah. Cuman kamu hamba Allah lagi dikasih casing ini. Kamu dikasih casing jenderal. Kamu casing menteri beberapa waktu ya. Nanti sebelum itu ditangkap. Ini casing ini. Ini casing kiai. Ini casing ustadz. Casing semuanya. Jangan kagum sama casing.
Yang mulia itu bukan casingnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Mau kagum? Nah, bagaimana isinya jadi ahli takwa? Melampaui casingnya. Jelas hadirin? Nah, kalau kita kagum sama, wah, apakah tidak boleh kita punya mobil bagus? Siapa yang melarang? Saudara senang sama mobil bagus, ya enggak, wajar. Tinggal kebeli atau tidak itu kan masalahnya. Hadirin, makin mahal, makin bagus, sebetulnya makin nyiksa kalau belum sampai cinta akhirat. Karena kalau cinta dunia kegores aja seperti disembelih dia, Pak. Iya, Pak. Ada anaknya ditabok gara-gara ngegores. Dia lebih sayang kepada chat daripada ke anaknya. Apakah mungkin orang yang cinta akhirat? Ya gak ada masalah. Misal ya, nggak harus murah-murah. Helikopter berapa sih sekarang paling murah, Mas? Nah, saya nggak tahu nih. Berapaan? Kalau nggak tahu nggak usah ngarang juga. Nanti kita diketawain orang yang berapaan sih? Ya misal ya, helikopter 30 M lah ya. Terus ada yang jual, mahal. Ini ada helikopter cuma 500 juta. Saya nggak mau beli yang 500, hadirin. Malu, karena nggak bisa terbang. Jadi digotong aja oleh santri kemana-mana. Kan aib ya kan, kiai naik helikopter digotong. Jadi mau 30 M nggak ada masalah, ya kan? Coba naik pesawat sekarang ke Arab Saudi, ya nggak? Pakai pesawat murahan yang nggak jelas mesinnya. Oh, repot. Jadi bukan masalah bagus, mahal, bukan itu, tapi masalah kagum dan lengket tidak di hati kita. Dah, pokoknya kalau nanti dikasih dunia jangan, wah ini saya dapat keberkahan, bukan, ini dapat ujian. Bisnis kita diuji sekarang, lebih mudah, omset lebih meningkat, hati-hati, semua hati-hati. Ini ujian, kita makin banyak syukur atau tidak. Kita makin banyak sujud atau tidak, makin banyak zakatnya atau tidak. Ada yang ketika dia kasih misalkan 100 juta, dia bayar zakat 2,5 juta. Benar ya? Terus naik 1 M, harusnya berapa? 25 ya? Tapi dia, janganlah 20 aja. Udah mulai nyuri dia. Kasih 10 M, harusnya 250 ya? Tapi ya 100 lah, 200 sudah cukup. Dia udah mulai nyuri 50 juta hak. Ada yang dikasih 1 triliun, makin pelit. Karena makin banyak, kecenderungannya makin pelit. Berarti dia makin banyak itu makin nahan, makin cinta dunia. Harusnya belum aja. Rasulullah tuh kalau ngambil emas tuh nggak pernah dilihat. Emasnya ambil, buruk, begitu saja. Saya juga belum kayak gitu ya hadirin. Kita masuk ke saku juga diraba dulu. Terus dipirit ya kan, disek. Wah, bukan yang ini. Kalau orang sudah yakin dengan apa yang ada di sisi Allah, setiap yang keluar mana kosot sodakotun min malin, tidak berkurang harta dengan sedekah. Justru kita lebih terjamin dengan sedekah kita daripada dengan tabungan kita. Apalagi supaya kita tidak cinta dunia selain kita lihat dunia. Dunia ini ladang amal. Karena kan bahagia itu 2 kuncinya. 1, iman. 2, amal soleh. Jadi kalau ingin bahagia ya sudah. Mikirnya itu bagaimana bisnis kerja itu jadi amal soleh. Misal kita dagang, udah nggak usah pakai, kalau udah pakai bohong, pakai janji palsu, pakai muji-muji, udah cinta dunia tuh. Tapi kalau cinta akhirat, cinta amal soleh, mau ngapain bohong? Pemberi rezeki kan Allah, nggak usah pakai bohong, lurus-lurus saja, jujur-jujur saja, nggak usah muji-muji, apa adanya aja. Adanya. Kenapa? Karena yang nakdirkan rezeki adalah
Allah. Tapi saya udah berbuat baik, saya sudah suguhin dia, udah saya traktir, ternyata nggak jadi beli. Ya kalau memang belum rezeki saudara, pasti nggak beli. Tapi saudara udah dapat amal soleh. Jujur jadi amal. Benar? Memuliakan customer jadi amal. Jadi customer itu bukan pembeli adalah raja. Pembeli adalah apa hadirin? Pembeli adalah tetangga. Ladang amal. Yang nentukan rezeki siapa? Allah. Nggak jadi beli, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Allah nggak ngasih gimana? Aduh, seharusnya saya untung 2 juta. Kata siapa? Sotoy, sok tahu. Kalau Allah nggak ngasih, enggak. Tapi kita udah dapat amal soleh. Nanti kapan? Nanti ada waktunya. Lah ini saya malah nggak nyangka-nyangka dia beli. Ya terserah Allah. Kalau Allah mengasih yang tidak diduga-duga, ya datang nanti rezeki itu. Enak hadirin. Kalau bisnis dengan Allah tuh udah enak betul. Yang ribet itu bisnis dengan orang. Ngarep-ngarep dari orang, aduh segala diakalin. Lempeng-lempeng aja. Bagi kita mah, urusan dunia ini ladang amal. Niatnya ikhlas, caranya benar. Udah itu aja. Tenang, gak akan kemana-mana. Apa yang untuk kita, bakal ketemu kok. Gak akan meleset. Mungkin tidak pemberian dari Allah meleset. Jawab. Jawab hadirin. Enggak mungkin. Ketuker mungkin tidak. Ada yang ngalang-ngalangin mungkin tidak. Dikurangin. Enggak mungkin. Apa yang Allah tetapkan bakal kejadian. Enggak bisa dicegah, ditolak. Jadi enggak usah ribut. Wah sekarang saya banyak saingan. Ya enggak apa-apa. Saingan juga hamba Allah, benar? Kenapa pakai sebel sama saingan? Tapi gara-gara dia dagang di sebelah saya, saya jadi sekarang omset tinggal setengahnya. Kata siapa gara-gara dia? Karena Allah mau ngasih setengahnya aja jadi nyalahin ke dia. Jadi harus diapain nih tetangga saya? Didoain. Dibaikin. Belajar. Saudara mau nggak balap karung sendirian? Walaupun juara dunia nggak ada yang menghargai. Balap karung lawan TK Al-Quran, berani nggak? Dianggap zolim saudara, walaupun saudara juaranya ya kan? Kita akan berprestasi justru kalau dikasih kompetitor. Berapa banyak ibu-ibu yang sholatnya menjadi lebih khusyuk, tahajudnya lebih banyak sesudah ada kompetitor. Bapak nggak usah ikut campur, Pak, ini urusan ibu ya. Alhamdulillah. Udah habis segitu? Dah pokoknya ladang amal. Niat aja yang lempeng ya. Dunia mah tenang aja. Gak akan kemana-mana kok. Satu-satunya yang menguasai rezeki adalah Allah. Nggak usah pakai licik-licikan. Nggak usah pakai tipu-tipuan. Nggak usah pakai ngurang-ngurangin timbangan. Nggak usah muji-muji jualan berlebihan. Apa adanya aja. Ini motor gimana Merjo? Ya ini motor 2015, udah pernah turun mesin sekali, cat paling depannya udah diganti, bannya juga mungkin 2 bulan lagi habis, STNK 1 bulan lagi habis Pak. Gimana ini tuh dagang tapi diceritain yang ya karena saya nggak mau bohong. Memang gimana ada orang mau beli? Oh Pak, yang nakdirkan beli itu Allah yang maha mendengar. Saya bicara jujur karena bagi saya dagang itu amal soleh. Luar biasa deh. Baru sekarang saya lihat pemuda sejujur ini. Adek ngomong-ngomong sudah punya istri belum? Belum Pak. Sama deh dengan saya. Oh Sidin udah tahu. Ya udahlah kalau mau baik, baik aja. Apalagi supaya tidak cinta dunia, ingat mati. Makanya kalau ada yang meninggal tuh dilihat bawa apa aja. Apa yang dibawa? Bawa gelang, HP? Oh. Ya, maaf. Yang paling membuat saya sangat
sangat ngeh terhadap kematian adalah ketika mendampingi ayah wafat. Meninggal waktu itu, alhamdulillah saya bisa menemani sampai saat akhir talqin dan wafatnya. Pulang ke rumah, ke kamarnya. Sudah selesai semua kepemilikannya. Cincinnya, baretnya, ya. Semua jaket, karena saya tentara, jadi barang-barang yang sangat disayanginya, yang begitu dijaga, dirawat. Sekejap sudah bukan miliknya. Sekejap saja pas meninggal, sudah bukan milik lagi, ya kan? Waduh, kebayang tuh yang kita pontang, panting, pentong, pentung, pagi, siang, malam, nggak ada baca Quran, sholat lewat, tahajud lewat, ngaji, cari ilmu lewat, silaturahim lewat, semuanya bisnis tanpa jelas niatnya. Mati, selesai itu kepemilikan. Masih mending kalau menyiapkan wasiat atau dengan cara yang benar. Kalau tidak, berapa banyak itu warisan yang jadi sumber petaka bagi anak cucunya. Oh, ini serius, Pak. Karena di pesantren kan suka ada yang konsultasi. Itu ada yang konsultasi, itu yang kenal dia ngebahas warisan, tah ya. Simpen golok. Si kakaknya yang paling gede udah nggak pakai sarungnya. Ya, ngobrol warisan. Nih. Sok. Begitu. Karena anaknya tidak dididik agama, tidak tahu bagaimana memperlakukan amanah harta dengan benar. Aduh. Langsung mikir, wah kalau gitu nggak akan saya wariskan. Namanya juga nggak ada warisannya. Nggak. Punya mobil bagus. Coba lihat, pernah nggak ada yang ke kuburan, jenazahnya disimpan di mobil yang mahalnya? Nggak ada. Keranda, Pak. Sekitar, nggak sampai sejutaan mungkin keranda ya. Keranda disimpan di mobil jenazah. Lah mobil yang mahal, yang make supir, tetangga, temen ya. Jenazah begitu. Selesai, Pak. Dunia tuh. Sehebat-hebatnya kita dikagumi, sebentar kalau udah meninggal, Pak, nama kita aja udah nggak ada. Nggak ada. Coba kalau nanti AA meninggal misalkan, mana AA di mana? Udah nggak ada. Jenazah di mana? Gitu. Ibu jangan sok cinta ya ke istri, ke suami ya. Suamiku. Sok. Ibu sayang sama suami kan? Iya. Kalau gitu sekarang jenazah disimpan di kamar bersama ibu 2 malam ya. Kami kunci dari luar. Nggak akan mau. Ya, saya tidak menafikan cinta. Tapi beda kalau kita udah mati teh. Benar? Benar tidak? Ini CEO terbaik. Dia presiden direktur yang paling berjasa. Kita simpan di ruang rapat aja jenazahnya. Nggak ada yang rapat pasti. Mau gimana? Ha? Udahlah. Jangan habis-habisan dunia ini. Benar? Dunia ini bekerja tuh untuk bahagia, hadirin. Bukan untuk bertengkar. Bukan untuk musuh-musuhan. Bukan untuk saling menyakiti. Mau ngapain? Dunia ini nggak worth it sama sekali. Untuk membuat kita busuk hati. Benar? Hei, setuju tidak? Masih ingat ceramah yang bulan lalu tentang kakek-kakek yang sehat, segar? Masih ingat tidak? Coba kalau ingat, diingat-ingat aja supaya efisien. Karena ada yang usia 70 tahun, sehat, segar sekali. Kakek ini apa sih rahasianya? Usia 70 tahun, sehat, segar, fresh. Rahasia saya cuma satu. Apa kek? Saya tidak suka bertengkar. Saya tidak suka berargue, berdebat kusir. Oh iya? Jadi kakek cuman itu aja rahasianya? Nggak mungkin. Kayak masa cuman begitu? Saya setuju dengan saudara. Gitu, beres. Dia memang agak lambat sedikit. Nggak apa-apa. Wah, masa dengan begitu? Oh ya, saya setuju. Beres. Mau ngapain bertengkar ya nggak? Bu, Pak,
Kata istri, "Pak, jadi suami itu dong yang bener, Pak. Makin tua tuh harus makin bijaksana. Bapak mengaji dari dulu nggak naik-naik, cuman ina atau ina. Ke masjid jarang. Ayo dong, Pak." Saya setuju, Bu. Saya sependapat dengan Ibu. Selesai. Jadi bertengkarnya di mana? Bu, ayo dong, Bu, tingkatkan. Ibu ke pengajian tuh jangan cuman ganti-ganti seragam aja, tapi akhlak menimpa. Saya setuju, Pak. Beres. Iya kan? Ada kakek-kakek umur 80 tahun. Kakek segar sekali, fresh. Apa rahasianya? 2. Apa 2? Satu, saya tidak mau marah, kecuali untuk urusan penting. Yang kedua, ternyata duniawi ini nggak ada yang penting. Selesai. Mau ngapain, Pak? Dunia yang nggak ada apa-apanya ini membuat kita bertengkar dengan tetangga seperti yang nyiram air kencing itu, ya kan? Mau ngapain, kan? Mau ngapain? Dunia ini cuma ladang amal. Hidup ini untuk bahagia, bukan untuk menderita. Bahagia itu bukan untuk sesuatu yang selalu cocok dengan keinginan kita, tapi bahagia itu menyikapi segala kejadian, membuat kita jadi dekat dengan Allah dan jadi amal soleh. Bahagia itu kalau jadi nambah iman dan nambah amal soleh. Itulah urusan dunia. Kita baru bahagia kalau duniawi ini bisa meningkatkan iman dan amal soleh kita. Masya Allah. Terima kasih. Ini jam kantor nih. Teman-teman yang kantor, ayo kantor sana. Jangan sampai tenang-tenang di sini nanti disomasi oleh kantor. Alhamdulillah. Kan? Kata siapa nggak penting. Ini penafsiran yang salah. Ngantor itu penting. Ngantor itu amal soleh, hadirin. Cilaka saya, hadirin. Ya Allah, ayo saudara rapat. Gak penting, kata AA. Saudara, ini kurang cerdas sih bahayanya. Artinya urusan dunia ini harus membuat kita makin yakin ke Allah dan makin jadi amal soleh. Itu intinya. Nah kita pasti mati, betul tidak? Mau dibawa kemana? Giliran ngaku-ngaku aja, itu rumah saya, itu aset sama saya mau kemana saya? Ya. Udah dikubur, nanti yang lain yang ngaku-ngaku. Betul tidak? Cuman merasa punya saya, aslinya enggak. Maka berlombalah jadi amal soleh, ya. Terima kasih hadirin sekalian. Cukup? Ini teh nggak pada ngantor apa? Pensiunan? Oh, pensiun dini ya. Baik, sambil sedekah untuk tes cinta dunia atau tidak ya. Silakan bagi yang mau bersedekah. Baik, ada pertanyaan silakan. Bagi yang harus ke kantor silakan meninggalkan acara ini, tidak apa-apa. Sebentar lagi kita tutup memang, tapi saya khawatir kalau ada kewajiban jangan ditinggalkan. Ada pertanyaan? Doanya sudah tahu belum? Allahumma, pada subuh jangan pernah meninggalkan 3 target harian. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi, Bu, Pak, kunci bahagia itu bukan dari banyak, tapi dari cukup dan qanaah. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima ata. Amat sangat bahagia, beruntung orang yang Islam diberi hidayah pasrah, cukup rezekinya dan puas dengan yang Allah berikan. Jadi bahagia itu pada puas dengan yang ada, ya. Ibu, saya anjurkan jangan memaksakan diri membeli tas herpes, ya. Karena itu sejenis penyakit, ya.
Bukan tidak boleh punya yang bagus, silakan, tapi jangan ngotorin hati. Jangan merasa mulia, jangan merasa hebat gara-gara punya mobil bagus. Karena mobil bagus cuman kaleng, kaca, besi, karet, plastik, kulit, cuman gitu. Betul tidak? Kita bersyukur kepada Allah dititipi mobil bagus. Nabi Muhammad juga kudanya bagus. Kalau kudanya kurang sehat, mungkin kurang bisa manfaat. Bagaimana? Apakah punya rumah bagus? Boleh? Boleh. Tapi jangan merasa paling mulia, paling sukses, paling hebat, gara-gara punya rumah. Tuh buktinya Istana Negara. Belanda datang. Udah beres. Istana awet, betul? Datang Jepang. Ada. Begitulah giliran. Meninggalkan semuanya. Jadi syukuri aja. Kalau Allah ngasih banyak, ngasih lebih, syukuri tanpa harus merasa lebih mulia dari orang lain. Bonus? Ada pertanyaan? Ya Pak, terakhir ya. Ada mikrofonnya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya, alhamdulillah. Saya pernah berdoa, ya Allah jadikanlah saya hamba yang ridho sama semua ketetapan-Mu, keputusan-Mu. Ya Allah, jadikan saya menjadi orang yang ridho terhadap semua ketetapan-Mu. Tapi setelah doa itu kok rasanya kontan, ujian tuh alhamdulillah. Jadi ujiannya berat gitu. Jadi gimana sekarang? Udah dirubah doanya? Itu yang mau saya tanyain, Kak, apa ada yang harus saya perbaiki? Makasih. Yalah, minta jadi ahli takwa aja lah, kalau terlalu spesifik nanti diuji lagi ya. Jadi doanya, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah berikan saya hidayah, wattuqa, ketakwaan, wal afafa, keterjagaan ya, dari perbuatan-perbuatan jelek, wal ghina, hati yang kaya, yang aman-aman aja ya. Ya Allah berikan saya kesabaran ketika saya ditimpa ujian. Nanti takut ditimpa yang mending doa yang enak-enak aja ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah saya agar selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, bisa mengabdi kepadamu dengan benar. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah anugerahkan kepadaku jiwa yang takwa, wa zakiha, dan sucikan jiwa. Anta khairu man zakaha. Engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah wali yang melindungi dan menjaga kami, gitu. Tapi husnudon ada udah diukur itu juga. Jadi sekarang mau doa apa? Kalau doa minta yang baik ya. Bukan rezeki yang banyak, tapi rezeki yang baik. Baik untuk lahir, baik untuk akal, baik untuk batin, baik untuk dunia, baik untuk akhirat, baik untuk diri, baik untuk orang lain. Rizqon thayyiban. Perlu banyak enggak? Baru juga selesai. Tidak perlu banyak, rezeki itu yang penting cukup. Banyak juga enggak cukup, mas stres. Ibu punya sepatu banyak, nggak ada yang cukup. Bahagia itu cukup, bukan banyak. Ya. Terakhir ibu-ibu, pertanyaan satu ibu aja lah. Ya. Silakan Bu. Teriak aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana menyikapi orang tua yang kalimatnya rada kurang enak gitu ya? Iya, bagaimana kalau orang tua merasa pengabdian anak ke orang tua tuh kok belum cukup? Dengar ya, pokoknya kita mah pol berbakti ke orang tua
apapun pendapat, pikiran, perkataan, sikap orang tua ke kita. Karena kita berbakti ke orang tua adalah ibadah. Orang tua, kamu kok ngasih cuman segini, tetap berbuat baik. Hah, gak apa-apa, baik terus. Gitu. Nanti Allah yang ngerubah hati orang tua. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Yang bisa adalah kita usahakan makin ikhlas, makin sabar, makin syukur. Nanti waktunya Allah ngebalik. Jangan negur-negur apa kita. Semua perkataan dan sikap yang nggak enak itu adalah penggugur dosa kita. Jangan negur, makin nggak enak nanti. Karena negur yang baik itu kalau hati kitanya udah bersih. Bu, jangan ngomong gitu dong. Oh, jangan. Iya Bu, insya Allah. Doa. Gitu. Termasuk ke mertua. Jangan meremehkan mertua. Ya, walaupun sikap mertua nggak baik aja. Karena bagi kita baik ke orang tua dan mertua adalah amal soleh. Kita nggak bisa ibu mau ngomong apa aja ke orang tua, nggak bisa ngebulak-balik hati. Yang ngebulak-balik hati itu Allah dan hadiah bagi anak yang ikhlas dalam memuliakan orang tuanya. Nggak seberapa permintaan orang tua dibanding nyusahinnya kita waktu dulu, benar? Begitu? Pokoknya harus baik ke orang tua. Dan baiknya kita ke orang tua bukan supaya orang tua menghargai kebaikan kita. Bukan. Dalilnya apa? Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian karena Allah mencintai orang yang berbuat baik. Termasuk kita sebagai orang tua ke anak. Apakah kita berbuat baik ke anak supaya anak berbakti ke kita? Bukan. Kita harus ngajarin anak berbakti, tapi kita baik ke anak sebagai amal soleh kita. Sampai kapan kita berbuat baik ke anak? Sampai kita mati. Karena amal soleh, benar? Tapi anak saya nggak menghargai, gak apa-apa. Terus kita berbuat baik. Gak ada berhentinya. Terus keluarkan doa terbaik. Kalau kita sakit, itu karena dosa-dosa kita. Terus saja. Sama, Bu. Ibu ke suami. Bukan supaya suami jatuh cinta ke ibu. Jangan. Ibu baik ke suami karena amal soleh ibu. Dia nggak bisa ngebulak-balik hati suami, Bu. Mau centil sedemikian rupa. Nggak ngepek. Ya. Nggak ngepek. Ya kan, Pak? Bapak juga jangan sentil gitu, pada nggak ngepek, Bapak juga, Pak. Ya, misal saya sebagai lelaki, kepala keluarga, ya saya harus lakukan yang terbaik bagi keluarga, ya sebagai tugas saya, perintah Allah. Apakah dihargai istri, anak, itu adalah ujiannya. Gitu tuh, Bu. Nanti ada waktunya. Nggak bisa ngebulak-balik hati. Coba gimana ngebulak-balik hati. Kita boro-boro nasehatin orang lain. Nasehatin diri sendiri aja nggak bener. Benar? Ya. Terima. Kan semua yang menyakitkan itu penggugur dosa. Punya dosa nggak? Punya dosa nggak? Nah, itu harus digugurkan tuh. Salah satu penggugur dosa adalah namanya adzan. Hal-hal yang menyakitkan kita. Diganggu oleh teman, oleh tetangga, siapa aja. Pokoknya bakal adalah yang bikin gak enak tuh ya. Kan ada 6 tuh penggugur dosa tuh. 1, letih, capek. Mayusibu muslima min naswabin, capek. Yang kedua, wala waswabin, sakit. Segala jenis penyakit. Udah jangan, telinga mendengung, segala lah ya. Ambeien dan sebagainya. Yang ketiga, hammin, cemas. Dengan yang belum terjadi, aduh nanti gimana. Cemas wajar, tapi terus-menerus cemas, ini nggak benar. Berarti ini pasti nggak nyambung ke Allah nih. Kurang yakin. Kan belum terjadi, ngapain dicemasin habis-habisan, ya kan? Halo? Cemas wajar, tapi terus-terusan cemas,
Tidak wajar, berarti kurang iman ini. Tinggal pasrahin ke Allah, kan belum terjadi. Mau ngapain kita nyiksa diri sekarang dengan yang belum terjadi? Pertama mah belum tentu terjadi, yang kedua belum tentu ada umur, ya. Dan ternyata yang terjadi teh nggak cocok dengan kecemasan kita, kan rugi. Cemasnya duluan, tapi nggak kejadian. Yang keempat, 2, 3. Sedih dengan yang sudah terjadi. Kan ada yang hobinya tuh nyiksa diri dengan ngungkit-ngungkit yang bikin sedih. Aneh, aneh. Dulu ya, waktu saya punya mobil, sekarang udah hilang. Sedih. Itu. Kan ada. Itu, dia tuh nyakitin saya 12 tahun yang lalu. Allah, udah lama. Ngapain diungkit-ungkit? Ada tuh yang hobinya tuh ngungkit-ngungkit segala yang bikin gak enak. Mau apa hidup kayak gini kan? Gak bahagia dan gak bikin orang bahagia. Yang kelima, adzan, gangguan-gangguan. Yang keenam, ghamin, kesusahan-kesusahan. Bonusnya, hatta syaukati yusyakuha, hingga tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha min khotoyah. Kecuali Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi omongan gak enak, kata-kata gak enak itu penggugur dosa. Mau digugurkan gak dosanya? Ya siap-siap aja. Ya gak apa-apa, gak bahaya kok. Kita sakit hati itu karena kita ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dibalas budi. Itu yang bikin kita menderita. Berharap dari makhluk. Kalau berharap dari Allah, ringan. Kalau berharap dari makhluk, GTA, galau tiada akhir. Liwe, lirwae. Terima kasih kakek-kakek dan nenek-nenek sekalian. Itu doa panjang umur ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa umroh bareng ya. Tinggal minta. Aduh gimana? Tinggal minta ke Allah ya. Minta. Al-Baqarah 186 tuh nanti buka dalilnya ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka patuh ajalah dengan apa yang Allah suruh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin. Terima kasih ya Allah. Engkaulah yang menakdirkan kami berkumpul di rumah-Mu ini. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami ya Rabb. Sebanyak apapun dosa dan maksiat kami. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah dosa yang tidak sengaja. Dosa yang sengaja. Ampuni maksiat yang terang-terangan, maksiat yang sembunyi-sembunyi. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua. Ampuni dan sayangi orang tua kami, ya Allah. Berkahi dan muliakan sisa umurnya. Jadikan kami anak yang tahu balas budi. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi keluarga kami. Jadikan pendamping hidup kami yang menguatkan iman kami, meneguhkan akhlak kami, ya Allah. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah, yang berakhlakul karimah,
lindungi dari bala fitnah wal musibah. Ya Allah, jadikan siapapun yang hadir menjadi hamba yang Engkau berkahi. Jangan biarkan ada pun yang hadir kecuali Engkau ampuni. Jangan biarkan yang berhutang kecuali Engkau lunasi. Jangan biarkan satu pun yang sakit kecuali Engkau sembuhkan ya Syafi. Jangan biarkan satu pun yang berhajat kecuali Engkau mudahkan dan Engkau kabulkan. Allahumma yassir lana umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah.